Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Dan selamat datang di channel saya, Siti Nurjana. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang mengupas puisi ciptaan Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji Koulsum Bahri. Teori Herman J. Waluyo yaitu Amir Hamzah dapat memadukan dengan baik keindahan dan manfaat pada puisinya, sedangkan Chairil Anwar lebih mementingkan manfaat dibandingkan dengan keindahan pada puisinya, dan Sutarji lebih mengutamakan keindahan dibandingkan manfaat pada puisi yang diciptakannya. Dalam mengupas puisi milik tiga tokoh ini, saya akan mengambil dua puisi pada setiap tokoh. Nah, saya juga akan mengambil puisi dengan tema ketuhanan. Puisi yang pertama ini yaitu puisi karya Amir Hamzah yang berjudul Insaf. Dari puisi Insaf tersebut memiliki unsur keindahan, yaitu diksi pada puisi Insaf sudah tepat. Begitu juga dengan pemilihan kata insaf pada judul puisi yang benar-benar sesuai dengan apa yang digambarkan di dalam isi puisi tersebut. Gaya bahasa yang digunakannya terdiri atas berbagai majas atau gaya bahasa. Di antaranya adalah akan saya sebutkan beberapa. Yang pertama yaitu penuntun tiada memimpin jari, itu majas pars pro toto. Sempit bumi dunia raya, itu majas paradoks. Karena cinta tiada mendera, itu majas hiperbola. Rima pada puisi Insaf ini yaitu rima akhir terus a dan rima silang a-a-b-b. Tipografi yang digunakan adalah rata kiri pada baitnya. Selanjutnya yaitu manfaat dari puisi Insaf. Amanat yang ada pada puisi ini yaitu yang pertama, janganlah melakukan terlalu banyak kesalahan, karena kesalahan itu akan membuat komunikasi kita dengan Tuhan menjadi terhambat. Tuhan juga tidak memberikan hidayah dan keberkahannya. Yang kedua, bertaubatlah selagi kita masih hidup dan jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Puisi karya Amir Hamzah selanjutnya yaitu berjudul Naik-Naik. Unsur keindahan yang ada pada puisi Naik-Naik karya Amir Hamzah yaitu diksi pada puisi ini penuh dengan kata konotasi dan kata-kata yang menganggap nilai tertentu supaya menyentuh hati para pembacanya. Gaya bahasa yang ada pada puisi Naik-Naik adalah majas alusio, karena dalam puisi ini berjudul Naik-Naik menunjukkan secara tidak langsung atau langsung ke suatu peristiwa. Contohnya pada bait kedua, rima yang digunakan adalah rima kembar a-a b-b. Tipografi yang digunakan adalah rata kiri per baitnya. Manfaat yang ada pada puisi Naik-Naik karya Amir Hamzah yaitu amanat yang ada pada puisi ini yang bisa kita ambil. Yang pertama, setiap orang pasti mempunyai cobaan, maka dari itu haruslah tegar dalam menghadapinya. Yang kedua yaitu selain itu kita sebagai manusia harus selalu berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya saya akan mengupas puisi karya Chairil Anwar. Puisi pertama yaitu berjudul Doa. Unsur keindahan pada puisi doa karya Chairil Anwar. Diksi pada puisi doa yaitu pemilihan kata yang khas, misalnya pada kata cahayamu, kata ini tidak dipakai oleh penyair-penyair lain. Kata cahayamu ini mengacu pada kata cahaya yang juga bersinonim dengan sinar. Majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam puisi ini adalah misalnya kepada pemeluk teguh metafora, cahayamu panas suci hiperbola. Tipografi pada puisi doa karya Chairil Anwar terdapat menjadi dua bait. Masing-masing bait disusun dengan sedikit kata. Penulis menggunakan huruf kapital di setiap awal bait yang menggambarkan sesuatu yang tegas. Selain itu, ada baitnya menjorok, ada yang tidak, menggambarkan keadaan penulis yang kacau dan tidak teratur karena dirinya mengalami krisis iman.
Selanjutnya yaitu unsur manfaat. Amanat yang ada pada puisi ini yaitu yang pertama, kita harus tetap mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. Yang kedua, ketika sedang kesulitan, berdoalah kepada Tuhan, karena Tuhan itu Maha Penolong dan Pengampun. Puisi Chairil Anwar selanjutnya yaitu berjudul Di Masjid. Unsur keindahan puisi di masjid. Majas yang ada pada puisi di masjid yaitu yang pertama, binasa membinasa, hiperbola, ia bernyala-nyala, metafora. Rima yang ada pada puisi ini yaitu rima terus, a. Tipografi pada puisi ini yaitu penggunaan huruf besar di awal kalimat dan penggunaan huruf besar untuk menulis kata dia dan ia yang menandakan sebagai sesuatu yang maha atau Tuhan. Selanjutnya yaitu unsur manfaat. Amanat yang dapat kita ambil dari puisi ini yaitu yang pertama, masjid adalah tempat ibadah bagi orang-orang muslim. Yang kedua, sudah sepatutnya kita sebagai manusia beribadah kepada Tuhan. Hal ini bisa dilakukan di tempat ibadah seperti masjid. Setelah mengupas puisi karya Chairil Anwar, saya akan mengupas puisi karya Sutarji Koulsum-Bahri. Puisi pertamanya yaitu yang saya pilih berjudul Walau. Unsur keindahan pada puisi Walau. Gaya bahasa pada puisi Walau ini yaitu misalnya, walau penyair besar itu bermajas metafora. Alif bataku belum sebatas Allah, bermajas metafora. Tipografi yang ada pada puisi Walau adalah semua huruf pada kata di awal baris menggunakan huruf kecil. Penggunaan huruf kecil ini dimaksud untuk menggambarkan bahwa manusia adalah sosok yang kecil dibandingkan dengan Tuhannya. Dan pada beberapa kata penting yang seharusnya menggunakan huruf kapital di awal kata, Sutarji malah menggunakan huruf kecil untuk mengawali kata itu. Misalnya kata Allah dan Tuhan. Penggunaan huruf kecil ini untuk menggambarkan bahwa seorang penyair yang hanya manusia biasa berusaha menyamai Tuhan, karena Tuhan juga menggunakan puisi-puisi yang berupa firman-firman untuk masuk dalam masyarakat. Unsur manfaat pada puisi Walau. Amanat yang dapat kita ambil dari puisi ini yaitu kita sebagai manusia, baik itu penyair atau yang lainnya, tidak akan bisa menyamai Allah atau Tuhan, karena pengetahuan atau kemampuan yang kita punya tidak setara, bahkan jauh dari kata setara dengan yang dimiliki oleh Allah. Puisi yang kedua karya Sutarji Koulsum-Bahri yaitu berjudul O. Unsur keindahan pada puisi O. Diksi yang digunakan oleh Sutarji pada puisi O ialah kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada juga kata yang berasal dari bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Misalnya pada kata bolong yang berarti berlubang atau kosong. Gaya bahasa yang ada pada puisi ini yaitu dukaku, duka kau, duka risau, duka kalian, dukangnyau, bermajas repetisi. Tipografi yang digunakan dalam puisi O adalah tipografi bebas sesuai dengan keinginan penyair atau Sutarji. Unsur manfaat. Amanat yang ada adalah kita sebagai manusia haruslah berusaha dengan sebaik-baiknya dalam menjalani kehidupan di dunia. Setelah itu, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah saya mengupas karya dari ketiga tokoh tadi, maka saya setuju dengan teori Herman J. Waluyo. Amir Hamzah dapat memadukan dengan baik keindahan dan juga manfaat dalam puisinya. Chairil Anwar lebih mementingkan pesan atau manfaat dibandingkan keindahan dalam puisinya. Sedangkan Sutarji Koulsum-Bahri mementingkan keindahan dibandingkan manfaat dalam puisinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.